Pada pembelajaran materi mengenai titik stasioner sebelumnya, diketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri pada titik stasioner. Bagaimana hubungan antara titik stasioner dan nilai maksimum serta nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri tersebut? Misalnya, diberikan fungsi trigonometri fx sama dengan sin x ditambah cos x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berapakah nilai maksimumnya dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi trigonometri. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Selain itu, kita juga akan mempelajari titik belok fungsi trigonometri. Nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok pada fungsi trigonometri erat kaitannya dengan titik stasioner. Oleh karena itu, perlu diingat kembali mengenai pengertian titik stasioner sebelum kita membahas nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Titik stasioner. Titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi fx adalah titik x sama dengan a yang memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi fx untuk x sama dengan a yang dinotasikan f aksen a sama dengan 0 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Untuk lebih memahami titik stasioner, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Untuk menentukan titik stasioner, kita perlu menentukan turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Turunan pertama fungsi 2 dikali sin x adalah 2 dikali cos x karena turunan sin x adalah cos x dan 2 adalah suatu konstanta. Dengan demikian, berdasarkan sifat turunan trigonometri, nilainya adalah 2 dikali cos x. Dari definisi titik stasioner, kita perlu mencari nilai x yang memenuhi persamaan 1. Dari persamaan 1, kita bentuk turunan pertama fungsi fx sama dengan 0. Mengapa masih f aksen x bukan f aksen a? Hal ini disebabkan kita belum mengetahui nilai a tersebut. Kita akan mencari nilai a tersebut dengan cara yang akan kita lakukan sebagai berikut. Diketahui dari persamaan 1.1 bahwa turunan pertama fungsi 2 dikali sin x adalah 2 dikali cos x, sehingga dapat kita tuliskan 2 dikali cos x sama dengan 0. Dengan membagi dengan 2 pada kedua ruasnya, diperoleh cos x sama dengan 0. Nilai x yang memenuhi cos x sama dengan 0 adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Hal ini disebabkan cos 90 derajat sama dengan 0 dan cos 270 derajat juga sama dengan 0. Kita cukup mencari nilai yang berada di antara 0 derajat dan 360 derajat saja sesuai dengan soal. Jadi, diperoleh titik stasioner fungsi fx sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Titik stasioner x sama dengan a dari fungsi trigonometri fx tersebut akan menyebabkan fungsi fx yang telah disubstitusikan dengan x sama dengan a menjadi calon nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi fx. Untuk memastikan bahwa fa merupakan nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi fx, perlu dilakukan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Mari kita simak penjelasannya satu persatu sebagai berikut. Uji turunan pertama. Misalnya, diberikan fungsi trigonometri fx dengan titik stasionernya adalah x sama dengan a. Karena x sama dengan a adalah titik stasioner,
turunan pertama fungsi f(x) yang kemudian disubstitusikan dengan nilai x sama dengan a akan sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Dari grafik nomor 1 pada gambar 1 tersebut, diketahui bahwa nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang kurang dari a, yaitu nilai pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kiri x sama dengan a. Sedangkan, nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang lebih dari a, yaitu nilai pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kanan x sama dengan a. Titik A, FA disebut sebagai titik balik maksimum. Sementara itu, nilai FA adalah nilai maksimum fungsi f(x). Dari grafik nomor 2 pada gambar 1, diketahui bahwa nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang kurang dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kiri x sama dengan a. Sedangkan nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang lebih dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kanan x sama dengan a. Titik AFA disebut sebagai titik balik minimum. Sementara itu, nilai FA adalah nilai minimum fungsi f(x). Dari grafik nomor 3 pada gambar 1, diketahui bahwa nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang kurang dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kiri x sama dengan a. Sedangkan nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang lebih dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kanan x sama dengan a. Titik A, FA disebut sebagai titik belok turun. Dapat dilihat bahwa kurvanya turun melewati titik biru. Dari grafik nomor 4 pada gambar 1, diketahui bahwa nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang kurang dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kiri x sama dengan a. Sedangkan nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang lebih dari a, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu x yang letaknya di sebelah kanan x sama dengan a. Titik AFA disebut titik belok naik. Dapat dilihat bahwa kurvanya naik melewati titik biru. Berdasarkan penjelasan dari tiap-tiap kurva, dapat diketahui bahwa penentuan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok suatu fungsi diperlukan untuk mencari nilai titik stasionernya. Setelah itu, perlu diuji nilai turunan pertama fungsi atau f aksen x untuk nilai x di sekitar x sama dengan a, yaitu nilai x yang kurang dari a dan nilai x yang lebih dari a. Agar lebih memahami penentuan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok suatu fungsi dengan menggunakan uji turunan pertama, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 2. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat jika ada. Dari contoh soal 1, kita telah memperoleh titik stasioner fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat, yaitu x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan bahwa f90 derajat dan f270 derajat merupakan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri tersebut. Penentuan tersebut menggunakan 3 cara sebagai berikut. Pertama, tentukan turunan fungsi trigonometri f(x) sama dengan 2 dikali sin x tersebut. Dari contoh soal 1 pada persamaan 1.1, diketahui bahwa turunan pertama f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Kedua, tentukan nilai x di sekitar titik stasioner dengan membuat interval yang memuat batas-batas berupa titik stasioner.
Diketahui bahwa titik stasioner fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Nilai x berada di sekitar tiap-tiap titik stasionernya, yaitu x kurang dari 90 derajat, x lebih dari 90 derajat, x kurang dari 270 derajat, dan x lebih dari 270 derajat. Nilai x yang berada di sekitar batas-batas interval berupa titik stasioner seperti berikut. Interval memuat batas-batas berupa titik stasioner, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Sementara itu, batas 0 derajat dan 360 derajat adalah batas yang ditentukan pada soal untuk x di antara 0 dan 360 derajat. Ketiga, cek nilai turunan pertama f aksen x untuk nilai x di sekitar titik stasioner. Kita akan mengecek nilai x kurang dari 90 derajat dan x lebih dari 90 derajat untuk titik stasioner x sama dengan 90 derajat serta x kurang dari 270 derajat dan x lebih dari 270 derajat untuk titik stasioner x sama dengan 270 derajat. Untuk titik stasioner x sama dengan 90 derajat, kita pilih x sama dengan 45 derajat yang mewakili nilai x kurang dari 90 derajat. Turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Substitusikan x sama dengan 45 derajat ke turunan pertama, sehingga diperoleh 2 dikali cos 45 derajat. Nilai cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. 2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan akar 2. Diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) untuk x kurang dari 90 derajat adalah akar 2. Sedangkan akar 2 lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi, nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 untuk x kurang dari 90 derajat. Kita pilih x sama dengan 120 derajat yang mewakili nilai x lebih dari 90 derajat. Turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Substitusikan x sama dengan 120 derajat ke turunan pertama, sehingga diperoleh 2 dikali cos 120 derajat. Nilai cos 120 derajat adalah negatif 1/2. 2 dikali negatif 1/2 sama dengan negatif 1. Diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) untuk x lebih dari 90 derajat adalah negatif 1. Sedangkan negatif 1 kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi, nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 untuk x lebih dari 90 derajat. Dengan demikian, untuk titik stasioner x sama dengan 90 derajat, diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 untuk x kurang dari 90 derajat, dan nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 untuk x lebih dari 90 derajat. Artinya, berdasarkan grafik 1 pada gambar 1, titik 90 derajat f90 derajat adalah titik balik maksimum fungsi. Selanjutnya, berapakah nilai maksimumnya? Nilai maksimum fungsi f90 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 90 derajat ke fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x sehingga diperoleh 2 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Diperoleh nilai f90 derajat sama dengan 2. Jadi, nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 2. Untuk titik stasioner x sama dengan 270 derajat, kita pilih x sama dengan 240 derajat yang mewakili nilai x kurang dari 270 derajat. Turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Substitusikan x sama dengan 240 derajat ke turunan pertama, sehingga diperoleh 2 dikali cos 240 derajat. Nilai cos 240 derajat adalah negatif 1/2. 2 dikali negatif 1/2 sama dengan negatif 1.
diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) untuk x kurang dari 270 derajat adalah negatif 1. Sedangkan negatif 1 kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi, nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 untuk x kurang dari 270 derajat. Kita pilih x sama dengan 300 derajat yang mewakili nilai x lebih dari 270 derajat. Turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Substitusikan x sama dengan 300 derajat ke turunan pertama. Sehingga diperoleh 2 dikali cos 300 derajat. Nilai cos 300 derajat adalah 1/2. 2 dikali 1/2 sama dengan 1. Diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) untuk x lebih dari 270 derajat adalah 1. Sedangkan 1 lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi, nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 untuk x lebih dari 270 derajat. Dengan demikian, untuk titik stasioner x sama dengan 270 derajat, diperoleh nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 untuk x kurang dari 270 derajat. Dan nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 untuk x lebih dari 270 derajat. Artinya, berdasarkan grafik 2, titik 270 derajat, f 270 derajat adalah titik balik minimum fungsi. Selanjutnya, berapakah nilai minimumnya? Nilai minimum fungsi f 270 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 270 derajat ke fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x sehingga diperoleh 2 dikali sin 270 derajat. Sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Diperoleh nilai f 270 derajat sama dengan negatif 2. Jadi, nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah negatif 2. Dari kedua titik stasioner yaitu x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat, diperoleh bahwa titik 90 derajat, f 90 derajat, adalah titik balik maksimum dengan nilai maksimumnya adalah 2. Sedangkan 270 derajat, f 270 derajat, adalah titik balik minimum dengan nilai minimumnya adalah negatif 2. Sementara itu, titik 90 derajat, f 90 derajat, dan titik 270 derajat, f 270 derajat, bukanlah titik belok dari fungsi trigonometri fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Uji turunan kedua. Misalnya, diberikan fungsi trigonometri f(x) dengan titik stasionernya adalah x sama dengan a. Karena x sama dengan a adalah titik stasioner, nilai turunan pertama fungsi f(x) yang kemudian disubstitusikan dengan nilai x sama dengan a akan sama dengan 0. Titik stasioner x sama dengan a dari fungsi trigonometri f(x) tersebut nantinya akan menyebabkan fa, yaitu fungsi f(x) yang telah disubstitusikan dengan x sama dengan a, menjadi calon nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi f(x). Untuk menentukan bahwa fa merupakan nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi f(x), kita juga dapat menggunakan uji turunan kedua dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan uji turunan pertama. Pada uji turunan pertama, kita perlu mencari nilai titik stasionernya. Kemudian dicek nilai turunan pertama fungsi f aksen x untuk nilai x di sekitar x sama dengan a, yaitu x kurang dari a dan x lebih dari a. Berikut adalah sifat-sifat untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dengan menggunakan uji turunan kedua. Jika turunan kedua f double aksen a atau turunan kedua fungsi f(x) yang setelah disubstitusikan nilai x sama dengan a, nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif, titik a, fa, disebut sebagai titik balik maksimum. Sedangkan nilai fa adalah nilai maksimum fungsi f(x) jika turunan kedua f double aksen a atau turunan kedua fungsi f(x) yang setelah disubstitusikan nilai x sama dengan a,
nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif, titik A, FA disebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan nilai FA adalah nilai minimum fungsi fx. Jika turunan kedua f double aksen A atau turunan kedua fungsi fx yang setelah disubstitusikan nilai x sama dengan A, nilainya sama dengan 0. Titik A, FA disebut sebagai titik belok fungsi fx. Titik belok sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu titik belok turunan dan titik belok naik. Nilai turunan pertama fungsi fx kurang dari 0 untuk x kurang dari a sehingga titik a fa disebut sebagai titik belok turun. Nilai turunan pertama fungsi fx lebih dari 0 untuk x lebih dari a sehingga nilai titik a fa disebut sebagai titik belok naik. Selanjutnya, akan diberikan contoh dalam menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok pada fungsi fx dengan menggunakan uji turunan kedua sebagai berikut. Contoh soal 3. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat jika ada. Dari contoh soal 1, kita telah memperoleh titik stasioner fungsi fx sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan bahwa f90 derajat dan f270 derajat merupakan nilai maksimum, nilai minimum, atau titik belok dari fungsi trigonometri tersebut dengan uji turunan kedua sebagai berikut. Pertama, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x tersebut. Dari contoh soal 1 pada persamaan 1.1, diketahui bahwa turunan pertama fx sama dengan 2 sin x adalah f aksen x sama dengan 2 dikali cos x. Kedua, tentukan turunan kedua fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x tersebut. Turunan kedua fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x adalah turunan pertama dari f aksen x sama dengan 2 dikali cos x, yaitu f double aksen x sama dengan negatif 2 dikali sin x. Turunan kedua fungsi 2 dikali sin x adalah negatif 2 dikali sin x yang diperoleh dari menurunkan turunan pertama, yaitu 2 dikali cos x, sedangkan turunan cos x adalah negatif sin x dan 2 adalah konstanta. Jadi, dengan menggunakan sifat turunan, diperoleh turunan keduanya adalah negatif 2 dikali sin x. Ketiga, substitusikan titik stasioner ke turunan kedua fungsi trigonometri fx sama dengan 2 dikali sin x tersebut. Untuk titik stasioner x sama dengan 90 derajat, substitusikan x sama dengan 90 derajat ke turunan keduanya, sehingga diperoleh negatif 2 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, sehingga diperoleh negatif 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan negatif 2 yang berarti kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nilai turunan kedua fungsi fx untuk 90 derajat kurang dari 0 sehingga titik 90 derajat f90 derajat disebut sebagai titik balik maksimum, sedangkan nilai f90 derajat adalah nilai maksimum fungsi fx. Nilai maksimum f90 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 90 derajat ke fungsi fx sama dengan 2 dikali sin x sehingga diperoleh 2 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1 sehingga diperoleh 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 2 sehingga diperoleh nilai f90 derajat sama dengan 2. Jadi, nilai maksimum fungsi fx sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 2. Untuk titik stasioner x sama dengan 270 derajat, substitusikan x sama dengan 270 derajat ke turunan keduanya, sehingga diperoleh negatif 2 dikali sin 270 derajat. Sin 270 derajat adalah negatif 1, sehingga diperoleh negatif 2 dikali negatif 1. Hasilnya sama dengan 2 yang berarti lebih dari 0 atau bernilai positif.
Nilai turunan kedua fungsi f(x) untuk 270 derajat lebih dari 0 sehingga titik 270 derajat, f 270 derajat disebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan nilai f 270 derajat adalah nilai minimum fungsi f(x). Nilai minimum f 270 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 270 derajat ke fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x sehingga diperoleh 2 dikali sin 270 derajat. Sin 270 derajat adalah negatif 1 sehingga diperoleh 2 dikali negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 2 sehingga diperoleh nilai f 270 derajat sama dengan negatif 2. Jadi, nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 2 dikali sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah negatif 2. Dapat dilihat bahwa dari contoh soal 2 dan contoh soal 3 diperoleh hasil yang sama, tetapi penghitungannya lebih singkat dan menggunakan uji turunan kedua. Dapat dilihat bahwa dari contoh soal 2 dan contoh soal 3 diperoleh hasil yang sama, tetapi penghitungannya lebih singkat dengan menggunakan uji turunan kedua. Setelah memahami penentuan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok suatu fungsi, kita akan menyelesaikan permasalahan di awal video pembelajaran ini. Diberikan fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x ditambah cos x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x tersebut. Untuk itu, kita perlu mencari titik stasioner fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x terlebih dahulu. Untuk menentukan titik stasioner, kita perlu mencari turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Turunan fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah sebagai berikut. Dengan sifat turunan fungsi f(x) sama dengan sin x, ditambah cos x adalah turunan sin x ditambah turunan cos x. Turunan sin x adalah cos x, sedangkan turunan cos x adalah negatif sin x. Jadi, diperoleh turunan pertama fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah cos x dikurang sin x. Selanjutnya, kita akan mencari titik stasionernya, yaitu dengan turunan pertama f(x) sama dengan 0 seperti berikut. Turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0 sesuai definisi titik stasioner. Dari persamaan start diketahui bahwa turunan pertama fungsi adalah cos x dikurang sin x. Kedua ruas kita bagi dengan cos x sehingga diperoleh 1 dikurang sin x per cos x sama dengan 0. Sin x per cos x sama dengan tan x. Secara ekuivalen, notasi tersebut dapat kita nyatakan dengan tan x sama dengan 1. Nilai x yang memenuhi tan x sama dengan 1 adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Hal itu disebabkan tan 45 derajat sama dengan 1 dan tan 225 derajat juga sama dengan 1. Perlu diingat kembali nilai tangan pada sudut-sudut istimewa. Jadi, diperoleh titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Selanjutnya, kita perlu mencari turunan kedua fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x, yaitu dengan menurunkan kembali fungsi persamaan start seperti berikut. Diketahui turunan pertama fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah cos x dikurang sin x. Turunan kedua fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x dapat diperoleh dengan menurunkan kembali turunan pertamanya, yaitu cos x dikurang sin x. Turunan cos x adalah negatif sin x, sedangkan turunan sin x adalah cos x. Kita peroleh turunan kedua fungsi f(x) sama dengan negatif dari sin x ditambah cos x. Jadi, diperoleh turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah turunan f double aksen x sama dengan negatif dari sin x ditambah cos x. Selanjutnya, kita akan mengecek tiap-tiap titik stasioner dengan menyubstitusikan kebersamaan double star. Untuk titik stasioner x sama dengan 45 derajat.
Substitusikan X sama dengan 45 derajat keturunan keduanya pada persamaan double star, sehingga diperoleh negatif dari sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Sin 45 derajat dan cos 45 derajat memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2 akar 2. Hasil penjumlahannya adalah akar 2. Diperoleh turunan keduanya untuk X sama dengan 45 derajat adalah negatif akar 2 yang berarti kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nilai F double aksen untuk X sama dengan 45 derajat kurang dari 0 disebut sebagai titik balik maksimum. Sedangkan nilai F 45 derajat adalah nilai maksimum fungsi fx. Nilai maksimum F 45 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 45 derajat ke fungsi fx awal, yaitu sin X ditambah cos X, sehingga diperoleh sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Sin 45 derajat dan cos 45 derajat memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2 akar 2. Hasil penjumlahannya adalah akar 2, sehingga nilai dari fx untuk X sama dengan 45 derajat adalah akar 2. Jadi, nilai maksimum fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah akar 2. Untuk titik stasioner X sama dengan 225 derajat. Substitusikan X sama dengan 225 derajat keturunan keduanya pada persamaan double star, sehingga diperoleh negatif dari sin 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Sin 225 derajat dan cos 225 derajat memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 1/2 akar 2. Hasil penjumlahannya adalah negatif akar 2. Negatif dari negatif adalah positif, sehingga diperoleh turunan keduanya untuk X sama dengan 225 derajat adalah akar 2. Yang berarti lebih dari 0 atau bernilai positif. Nilai F double aksen untuk X sama dengan 225 derajat lebih dari 0, sehingga titik 225 derajat, F 225 derajat, disebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan nilai F 225 derajat adalah nilai minimum fungsi fx. Nilai minimum F 225 derajat adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 225 derajat ke fungsi fx awal, yaitu sin X ditambah cos X, sehingga diperoleh sin 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Sin 225 derajat dan cos 225 derajat memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 1/2 akar 2. Hasil penjumlahannya adalah negatif akar 2. Sehingga nilai dari fx untuk X sama dengan 225 derajat adalah negatif akar 2. Jadi, nilai minimum fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah negatif akar 2. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi fx adalah titik X sama dengan A yang memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi fx untuk X sama dengan A adalah 0. Kedua, titik stasioner X sama dengan A dari fungsi trigonometri fx tersebut nantinya akan menyebabkan fa menjadi calon nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi fx. Ketiga, untuk mengetahui apakah fa merupakan nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok pada fungsi fx, perlu dilakukan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Keempat, uji turunan pertama adalah sebagai berikut. Nilai turunan pertama fungsi fx lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang kurang dari a, dan nilai turunan pertama fungsi fx kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai X yang lebih dari A. Titik AFA disebut sebagai titik balik maksimum. Sementara itu, nilai FA adalah nilai maksimum fungsi Fx.
Nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang kurang dari a, dan nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0, atau bernilai positif untuk nilai x yang lebih dari a. Titik a(fa) disebut sebagai titik balik minimum. Sementara itu, nilai fa adalah nilai minimum fungsi f(x). Nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang kurang dari a, dan nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk nilai x yang lebih dari a. Titik a(fa) disebut sebagai titik belok turun. Dapat dilihat pada kurva 3, bahwa kurvanya turun melewati titik biru. Nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang kurang dari a, dan nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 atau bernilai positif untuk nilai x yang lebih dari a. Titik a(fa) disebut sebagai titik belok naik. Dapat dilihat pada kurva 4, bahwa kurvanya naik melewati titik biru. Kelima, uji turunan kedua adalah sebagai berikut. Jika turunan kedua f double aksen a atau turunan kedua fungsi f(x) yang setelah disubstitusikan nilai x sama dengan a, nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Titik a(fa) disebut sebagai titik balik maksimum. Sedangkan nilai fa adalah nilai maksimum fungsi f(x). Jika turunan kedua f double aksen a atau turunan kedua fungsi f(x) yang setelah disubstitusikan nilainya x sama dengan a, nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Titik a(fa) disebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan nilai fa adalah nilai minimum fungsi f(x). Jika turunan kedua f double aksen a atau turunan kedua fungsi f(x) yang kemudian disubstitusikan nilai x sama dengan a, nilainya sama dengan 0. Titik a(fa) disebut sebagai titik belok fungsi f(x). Titik belok sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu titik belok turun dan titik belok naik. Nilai turunan pertama fungsi f(x) kurang dari 0 untuk x kurang dari a sehingga titik a(fa) disebut sebagai titik belok turun. Nilai turunan pertama fungsi f(x) lebih dari 0 untuk x lebih dari a sehingga titik a(fa) disebut sebagai titik belok naik.